Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Semoga ibu jumpa kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini ketemu lagi dengan saya Ibu Elis dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran, marilah kita membuka pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Engkau memberikan kami kehidupan, teristimewa nafas hidup pada hari yang baru ini. Kami bersyukur atas semuanya itu, semoga kami mengembangkan hidup kami menjadi sebuah budaya untuk selalu dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengembangkan budaya kehidupan. Kita lihat yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ada 4. Yang pertama itu sikap spiritual, itu bersyukur atas keluhuran martabat hidup manusia. Yang berikut adalah sikap sosial, santun dan peduli terhadap martabat luhur manusia. Dan aspek pengetahuan, memahami sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat hidup manusia. Dan di sini aspek keterampilan, melakukan aktivitas menyusun niat untuk selalu berusaha mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Baik, itu kompetensi dasar. Kita lihat yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjaga kehidupan sendiri dan menghargai orang lain, hidup orang lain sebagai bentuk rasa syukur bahwa kita memiliki martabat yang luhur. Yang kedua, menjelaskan makna budaya kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan arti budaya kematian dan dampaknya. Yang keempat, memahami hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka hidup itu harus dihargai dan diperjuangkan. Yang berikut menyebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Dan yang terakhir nanti kita menyusun niat untuk selalu berusaha menghormati hidup. Mari kita masuk ke pendalaman materi. Dalam mengembangkan kehidupan, ini sangat berhubungan erat dengan perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Dari 10 perintah Allah atau yang biasa disebut dasar firman. Perintah Allah ini yang membela hak manusia yang paling dasariah, yaitu hak atas hidup. Jadi setiap orang harus menghargai dan membela kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Manusia hidup karena kita diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Maka hidup itu suci dan nyawa manusia tidak boleh diremehkan. Dan bagi manusia, masa hidup dan tak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Maka itu adalah anugerah dari Tuhan, maka harus dihormati. Yang berikut kita melihat gambar, kita perhatikan gambar bagaimana kenyataan hidup kita dalam masyarakat kita. Ini ada sebuah gambar yang menampilkan tentang tindakan-tindakan sadisme, yaitu sikap kasar terhadap hidup yang cukup merebak di tanah air kita, atau juga dalam masyarakat kita. Anak-anak muda sekarang sepertinya tertarik terhadap film-film porno, berita-berita tentang narkoba, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kekerasan. Maka di sini, karena kita sangat akrab dengan sadisme atau budaya-budaya kekerasan atau kematian ini, maka ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi penanganannya itu secara dini dan tepat. Yang pertama adalah situasi perang. Situasi perang. Di sini muncul gambar orang sedang berperang. Orang menganggap nyawa manusia itu seperti binatang, sehingga harus dihilangkan atau dibunuh. Yang berikut adalah tindakan aborsi. Aborsi ini adalah pengguguran bayi.
pengguguran bayi. Jadi dengan sengaja menggugurkan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Ini gambarnya. Ya, bisa pakai gunting, bisa pakai obat, bisa pakai urut. Yang berikut adalah eutanasia. Kita lihat gambarnya, eutanasia ini adalah mengakhiri hidup seseorang sebelum waktu. Ketika dia masih sakit keras, hanya karena dia terlalu menderita atau karena lalu kita kasihan, dan ke dokter untuk suntik dia, kasih mati dia. Padahal waktunya belum. Hidup itu adalah milik Tuhan, jadi jangan mengakhiri hidup orang lain sebelum waktunya. Yang berikut adalah bunuh diri. Bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri. Ya, banyak kasus bunuh diri. Ada yang gantung diri, ada yang minum obat, ada yang ada gerakan terorisme sekarang. Mereka menggunakan bom bunuh diri. Itu tindakan-tindakan yang budaya kematian. Baik, bagaimana cara mengembangkan budaya kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kita membangun gerakan hidup sehat. Yang pertama, kesehatan itu harus terjaga. Ya, tidur tepat waktu, mandi, ya, mencuci pakaian yang kotor supaya badan tetap bersih. Kemudian yang berikut adalah produktif. Ya, produktif, makan makanan yang bergizi, harus berolahraga. Yang berikut adalah lingkungan yang bersih, ya, menjaga kebersihan, baik rumah, halaman maupun lingkungan kita harus bersih. Dengan demikian, kalau kita selalu menjaga hidup sehat, maka pasti biaya berobat ke rumah sakit itu semakin berkurang. Atau paling tidak kita tidak selalu mengunjungi rumah sakit. Yang berikut adalah mengembangkan budaya kasih. Ini merupakan salah satu cara mengembangkan budaya kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan gambar di sini, ya, ada seorang suster memberikan perhatian, ya, kepada anak-anak TK. Yang ini mungkin mereka tinggal di dalam panti asuhan atau juga mungkin mereka anak-anak cacat. Jadi mengembangkan budaya kasih dalam hal ini adalah memberi makanan kepada orang yang lapar, membantu orang yang sakit, ya, mengunjungi orang-orang yang mungkin dalam penjara, dalam memberikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan dan lain sebagainya. Itu kita mengembangkan budaya. Baik, mari kita lihat di dalam kitab suci, ya, berdasarkan kitab suci Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26 dan bab 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Ibu tidak sengaja untuk menampilkan teksnya. Ini dengan maksud supaya Anda bisa tahu membuka kitab suci, tahu mencari teksnya, dan membaca serta merenungkannya. Baik, untuk Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26, di situ dikisahkan tentang Yesus membangkitkan seorang anak dari seorang perwira istana. Jadi Yesus ketika diminta dia langsung bangun jalan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang berikut dalam Injil Matius bab 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Di situ dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya di bait Allah pada hari Sabat. Jadi orientasi dari Yesus adalah keselamatan manusia. Maka Yesus berani melanggar peraturan hari Sabat hanya untuk menyelamatkan orang lain yang sedang sakit. Selain orang yang mati sebelah tangannya, Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Baik, dari teks Injil ini dapat disimpulkan. Yang pertama, Yesus selalu menghargai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, melindungi dan membela kehidupan harus dengan tindakan kasih yang konkret kepada sesama dan bukan hanya dalam ibadat atau korban kepada Tuhan. Contoh seperti tadi pada waktu hari Sabat, Yesus melanggar peraturan hari Sabat untuk menyembuhkan orang, menyelamatkan nyawa orang. Yang berikut, budaya kehidupan harus kita perjuangkan melawan budaya kematian yang semakin kuat.
Jadi budaya kematian yang seperti sudah dijelaskan tadi. Yang berikut, makna firman kelima atau perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Ya, maknanya apa? Kehidupan manusia diberikan oleh Allah, maka harus dihormati. Harus dihormati. Yang berikut, hidup setiap orang itu bernilai, sehingga tidak dapat dikorbankan demi kepentingan orang lain. Yang berikut, hidup sehat berarti hidup dalam keseimbangan. Hidup sehat jasmani rohani. Sehat kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Menjaga keseimbangan hidup. Ya. Kalau sakit, pergi berobat. Cepat supaya menjadi sehat untuk membangun hidup kembali. Yang berikut, hidup yang sempurna bukan hanya hidup masa kini saja, melainkan terarah pada kehidupan yang kekal. Maka, hidup sekarang ini harus ditata atau harus diatur berdasarkan kehendak Sang Pencipta hidup itu sendiri, yaitu Tuhan. Ya, jadi bukan atas jasa kita atau atas jasa orang lain, tetapi ini karena anugerah Tuhan semata, maka hidup itu harus diatur atau ditata, dikembangkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mencapai hidup yang sempurna dan mengarah pada kehidupan yang kekal, maka kita harus meneladani Yesus, mengimani Dia, dan mengikuti Dia. Meneladani Yesus yang model bagaimana? Kita harus selalu mendengarkan Yesus, mengikuti perbuatan-perbuatannya, dan mendengarkan sabdanya. Kemudian kita mengimani Dia. Mengimani Dia bukan hanya mengatakan bahwa saya percaya Yesus, tetapi harus menyerahkan diri secara total kepada Yesus. Kemudian mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus menjadi murid Yesus yang setia. Baik, anak-anakku sekalian, selesailah sudah penjelasan tentang materi kita pada hari ini, mengembangkan budaya kehidupan. Maka kita tiba pada lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan. Di situ ada nama, ada kelas. Petunjuknya, yang pertama, bacalah materi esensial dengan baik dan bacalah Injil Matius bab 9 ayat 18 ayat sampai 26 dan Injil Matius bab 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Menggunakan Alkitabmu. Ya. Itu dengan maksud untuk mendalami ajaran Yesus dalam mengembangkan budaya kehidupan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan ajaran Yesus dalam usaha mengembangkan kehidupan berdasarkan teks Injil di atas. Yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan ajaran Yesus tersebut? Yang berikut, perintah Allah kelima, jangan membunuh. Apa maksudnya? Yang berikut, sebutkan contoh-contoh yang bertentangan dengan firman kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, mengapa hidup harus dihargai dan diperjuangkan? Yang terakhir, apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup? Baik, anak-anakku sekalian, inilah soal-soal yang harus Anda kerjakan di rumah. Ya, jadi bukan dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan sekarang, tapi diharapkan sampai dengan hari Sabtu sudah harus dikirim kembali kepada Ibu lewat nomor WA 081311347427. Barang siapa yang mengirimkannya tepat waktu, nilainya pasti akan lebih dari mereka yang lain. Ingat, kerjakan dengan jujur, boleh bersama dengan teman, tetapi bukan berarti mencontek atau hanya mencatat jawaban teman. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang Anda berikan untuk mengikuti pembelajaran ini. Tetap tersenyum, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kita.
dan teruslah untuk bersyukur. Terima kasih, selamat pagi.